kali ini saya akan membahas mengenai penganggaran modal. Bisa kalian simak ya. Nah, jadi kita harus tahu apa itu penganggaran modal dan apa sih pentingnya penganggaran modal. Lalu apa saja metode keputusan penganggaran modal. Jadi penganggaran modal adalah keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana atau investasi, di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Kemudian pentingnya penganggaran modal. Jadi penganggaran modal ini akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Kemudian dalam menganalisa potensi investasi aktiva tetap dapat dilakukan dengan teknik analisa penganggaran modal dengan metode yang pertama ada metode payback period atau periode pembayaran kembali. Yang kedua ada net present value atau NPV, dan yang ketiga internal rate of return, dan yang keempat profitability index, dan yang terakhir dan yang kelima itu accounting rate of return. Nah, jadi yang akan kita bahas ini ada soal sederhana yang menggunakan metode payback period dan menggunakan metode NPV. Nah, yang pertama ini metode payback period. Jadi metode ini biasanya digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh investasi tersebut. Jika proses atau aliran kas masuknya setiap tahun itu sama, maka payback period dapat dihitung dengan membagi nilai investasi dengan prosesnya. Nah, ini contoh kasus dan cara penyelesaiannya. Sebuah perusahaan pengalengan buah segar mengeluarkan investasi sebesar 500 juta untuk menjalankan bisnisnya. Jika setiap tahun aliran kas masuk yang diperkirakan adalah 120 juta, maka payback period perusahaan segar tersebut adalah, nah mari kita selesaikan ya. Jadi ini cara penyelesaiannya. Nah, ini menghitung payback jika aliran kas masuknya setiap tahun itu sama. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jika aliran kas masuk setiap tahun itu sama, maka payback period dapat dihitung dengan membagi nilai investasi dengan aliran kas masuknya. Maka didapatlah payback periodenya 4,17. Maksudnya yaitu jika dengan satuan tahun berarti investasi tersebut akan kembali dalam kurun waktu 4,17 tahun atau sekitar 4 tahun 2 bulan. Nah, lalu bagaimana jika aliran kas masuknya tidak sama setiap tahun? Mari kita mencoba dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini aliran kas masuknya itu berbeda. Jadi untuk yang tahun nolnya kita buat lagi 500 juta. Nah, untuk tahun pertama itu akumulasi ditambah dengan aliran kas masuk tahun pertama. Jadi hasilnya ya 410 dan langsung ditarik ke bawah saja. Nah, ini hasilnya. Di tahun ke-0 itu investasi yang dihasilkan itu sama, minus 500 juta. Karena pembukuan akan dimulai pada tahun pertama. Dan mengapa di situ minus? Karena di sini kita
mengeluarkan uang untuk investasi. Lalu pada tahun keempat ini masih menunjukkan hasil minus, yaitu 75 juta. Jadi pada tahun 4 itu masih menunjukkan bahwa pada tahun keempat ini masih belum untung. Akan tetapi pada tahun kelima itu akumulasi prosesnya itu sudah positif. Jadi di sini menandakan bahwa nilai payback period ini sudah ada di tahun keempat dan kelima. Jadi untuk mengetahui antara tahun keempat ini berapa bulan, jadi kita menggunakan sejenis metode interpolasi. Jadi akumulasi proses pada tahun keempat tadi 75 juta itu dibagi dengan proses pada tahun kelima 140 juta, maka hasilnya itu 0,5357 tahun. Jika dikonversi ke dalam bentuk tahun dan bulan, maka payback periodenya yaitu 4 tahun 6 bulan. Lanjut metode nilai present value atau NPV. Nah, metode ini merupakan selisih antara nilai sekarang dari cash inflow atau purchase dengan pengeluaran untuk keperluan investasi. Ini formula untuk menghitung nilai present value tadi. Bisa dilihat di keterangannya bahwa N itu adalah untuk tahun keberapa, dan itu interestnya. Nah, ini contoh soal sederhana yang bisa kita kerjakan. Anda ditawari suatu usaha yang akan menghasilkan cash flow 16 juta per tahun selama 3 tahun dengan investasi yang Anda keluarkan sebesar 45 juta. Dengan mempertimbangkan bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia sebesar 7%, apakah Anda mau melakukan di usaha tersebut? Nah, berikut penyelesaiannya. Di sini menunjukkan bahwa cash flow untuk tahun 1, tahun 2, tahun 3 itu sama nilainya 16 juta. Nah, untuk mencari 7% ini tadi bisa digunakan rumus yang tadi, yaitu 1 dibagi dengan 1 ditambah interest tadi dipangkati dengan N, tahun keberapa. Jadi 1 dibagi 1 plus 0,07. Nah, 0,07 ini tadi didapat dari 7%, yaitu 0,07. Hasilnya 0,93. Untuk mencari nilai PV-nya itu cash flow-nya dikali dengan 0,93 itu pada tahun pertama. Jadi 16 juta ini dikalikan dengan 0,93 itu hasilnya. Setelah ditotalkan, nah maka dapatlah nilai PV-nya minus 3,010,943. Jadi jika dilihat nilai NPV-nya ini bernilai negatif, maka usulan usaha tidak layak untuk dijalankan. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Semoga kalian dapat memahaminya dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih.